Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswaku kelas 10 Matematika Wajib SMA Negeri 12 Semarang. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab yang ketiga, sistem pertidaksamaan dua variabel untuk bagian yang D, yaitu sistem pertidaksamaan linier kuadrat. Nah, silakan siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian dan pahami dengan baik step by step yang Bu Nisa terangkan. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah untuk memahami konsep sistem pertidaksamaan linier kuadrat. Nah, contoh soalnya, tentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Nah, ini ada dua pertidaksamaan ya. Jadi yang namanya sistem itu terdiri lebih dari satu pertidaksamaan ya. Kita bahas untuk soal yang pertama. Nah, karena terdiri dari dua pertidaksamaan, jadi kita gambar terlebih dahulu untuk pertidaksamaan yang pertama. Di sini bentuknya adalah kuadrat. Jadi nanti grafik yang kita hasilkan itu bentuknya adalah parabola. Nah, caranya adalah menentukan titik potong sumbu X dan Y. Nah, titik potong sumbu X itu Y-nya diganti dengan 0. Jadi, persamaannya menjadi 2X kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan. Ya, menjadi X min 3 dikalikan dengan 2X plus 1 sama dengan 0. Nah, sehingga ketemu X min 3 sama dengan 0 atau 2X plus 1 sama dengan 0. Ketemu X-nya 3 dan X-nya itu negatif setengah. Jadi titik potong sumbu X-nya adalah 3,0 dan negatif setengah, 0. Selanjutnya titik potong sumbu Y itu berarti X-nya diganti dengan 0. Jadi Y sama dengan 2X kuadrat min 5X min 3. Jadi 2 kali 0 kuadrat min 5 kali 0 min 3. Hasilnya adalah negatif 3. Oke, mohon maaf di sini itu adalah 0, negatif 3 ya. Oke, baiklah kita lanjutkan. Di sini untuk menggambarnya kita hanya menggambar sketsanya saja. Jadi kalian tidak perlu mencari titik puncak, itu sudah tidak apa-apa. Ya. Selanjutnya kita gambar grafiknya. Kita masukkan titiknya yaitu negatif setengah, 0, titik potong sumbu X-nya dengan 3,0. Kemudian titik potong sumbu Y-nya adalah 0, negatif 3 ke bawah ya. Selanjutnya dari titik ini kita tarik parabolanya. Nah, ingat parabolanya selalu simetris kanan dan kiri. Jadi apabila tidak simetris berarti kalian ada yang salah di situ ya. Untuk pertidaksamaannya di sini kalau Y di sini A-nya itu positif, berarti parabolanya terbukanya ke atas. Kalau A-nya di sini itu negatif, maka parabola terbuka ke bawah. Itu kata kuncinya. Baiklah, selanjutnya untuk menentukan DHP atau arsirannya, kita lakukan uji. Kita ambil salah satu titik, terserah mau di dalam parabola atau di luar boleh. Bu Nisa ambil yang gampang saja 0,0 karena 0,0 tidak dilewati parabola jadi bisa kita gunakan sebagai uji. Letaknya 0,0 berada di dalam. Berarti setelah kita masukkan ke pertidaksamaannya ya. Berarti ketemu 0 kurang dari sama dengan negatif 3. Itu jawabannya salah.
Berarti yang di dalam itu kita arsir. Ya, bagian dalam kita arsir, jadi DHP-nya itu yang ada di luar. Nah, kita simpan dulu untuk parabolanya. Selanjutnya kita lanjutkan ke yang garis lurus atau liniernya. Sama kita tentukan titik potong sumbu X dan Y. Titik potong sumbu X berarti Y-nya diganti 0, berarti menjadi min 3/2X plus 6 sama dengan 0. Berarti min 3/2X sama dengan negatif 6. 3/2X sama dengan 6. Berarti X-nya ketemu 6 kali 2/3. Ya, kita pindah ruas. Jadinya dibalik. Sama dengan 6 kalikan 2, 12 dibagi 3, 4. Selanjutnya berarti titik potongnya 4,0. Titik potong sumbu Y-nya itu adalah berarti X-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan negatif 3/2 kali 0 ditambah dengan 6. Berarti hasilnya adalah 6. Titiknya adalah 0,6. Selanjutnya kita buat grafiknya. Titik potong sumbu X-nya di 4. Titik potong sumbu Y-nya ada di 6. Kita tarik, ingat karena linier berarti bentuknya adalah garis lurus. Nah, untuk menentukan arsiran atau DHP-nya kita uji. Kita ambil titik yang gampang seperti tadi adalah 0,0. Kalau linier berarti kalian tentukan dia di bawah atau di atas dari garis. Ya, berarti Y lebih dari sama dengan negatif 3/2X plus 6. Berarti masukkan 0, Y-nya, X-nya 0, berarti ketemu 0 lebih dari 6. Itu salah, bawahnya salah, berarti bawahnya diarsir. Ya, DHP-nya berarti yang bagian atas. Nah, jadi penyelesaian sistem pertidaksamaannya adalah kita gabungkan grafiknya. Yang pertama ini tadi parabolanya, DHP-nya yang bagian luar, selanjutnya yang liniernya di bagian atas. Kita lihat berarti atasnya kita cari yang bagian yang bersih. Berarti di sini adalah DHP-nya. Ini juga bersih berarti DHP-nya. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya untuk contoh yang nomor 2, tentukan sistem pertidaksamaan yang tepat untuk daerah yang diarsir berikut. Nah, berarti yang diarsir ini merupakan DHP-nya. Langkahnya bagaimana? Yang pertama kita buat dulu yang linier atau garis yang lebih mudah dulu. Caranya adalah dengan tukar pasangan. 4-nya itu berada di sumbu Y, kita tukar dengan sumbu yang lain. Berarti 4X plus 8Y, titik-titik ini nanti kita cari tandanya. Terus 4 kalikan 8, hasilnya 32. Sehingga apabila kita sederhanakan dibagi dengan 4 hasilnya X plus 2Y sama dengan 8. Selanjutnya kita melakukan uji untuk menentukan tandanya. Ya, kita ambil sebuah titik yang berada di luar garis ini. Dan dia berada pada arsiran. Kita ambil 0,5. Di sini lebih dekat ya, lebih mudah. Berarti ujinya kita ambil 0,5. Ini ditulis lagi, X-nya diganti 0, Y-nya diganti 5. Berarti hasilnya 10,8. Jelas 10 itu lebih dari atau sama dengan karena di sini garisnya tidak putus-putus. Nah, karena di sini lebih dari atau sama dengan, kita kembalikan ke sini, tandanya lebih dari atau sama dengan. Di sini biasanya untuk sistem pertidaksamaan di sini itu Y-nya dibuat single, jadinya
X-nya harus pindah ke ruas kanan, 2Y lebih dari sama dengan 8 dikurangi X. Berarti Y-nya semua ruas kita bagi dengan 2, lebih dari sama dengan 4 dikurangi setengah X. Ini pertidaksamaan pertama yang kita peroleh. Selanjutnya, untuk yang parabolanya atau yang kuadrat, nah, ini bentuk umumnya yang harus kalian ingat. Y titik-titik A kali X min X1 kali X min X2. Dengan X1 dan X2 itu adalah titik potong sumbu X-nya. Di sini negatif 5 dan 2. Kita masukkan ke sini berarti Y titik-titik A kali X dikurangi negatif 5 berarti menjadi X plus 5 kali X dikurangi 2. Selanjutnya kita tentukan nilai A terlebih dahulu. Di sini kita gunakan titik potong sumbu Y-nya adalah di 0,10. Nah, berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti dengan 10. Di sini tandanya sama dengan karena kita mencarinya adalah garisnya. Berarti 10 sama dengan A kali 0 plus 5 kali 0 min 2. Berarti ketemu A kali 5 kali negatif 2. Berarti 10 sama dengan negatif 10A. Berarti A-nya adalah 10 dibagi negatif 10. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, kita masukkan ke sini A-nya diganti negatif 1 atau satunya nggak usah ditulis karena di sini 1 dikalikan itu tidak berpengaruh. Jadi negatif Y titik-titik negatif X plus 5 kalikan X min 2. Langkah selanjutnya kita lakukan uji dengan mengambil titik yang berada di dalam arsiran, ya. Tapi dia berada di luar dari garisnya. Kita ambil sama seperti tadi adalah 0,5, berarti kita tulis lagi ini fungsinya yaitu Y titik-titik negatif X plus 5 kali X min 2. Berarti kita masukkan X-nya diganti 0, Y-nya diganti 5. Berarti ketemu 5 titik-titik 10. Berarti jelas kurang dari sama dengan. Tandanya kita masukkan ke yang tadi kurang dari sama dengan, ya. Nah, sehingga ini kita bisa jabarkan kalikan pelangi. X kalikan X, X kuadrat. X kalikan min 2, min 2X. 5 kalikan X plus 5X. 5 kalikan min 2 berarti min 10. Berarti negatif dalam kurung X kuadrat plus 3X min 10, ya, yang sama-sama X kita operasikan. Sehingga negatifnya kita masukkan menjadi negatif X kuadrat dikurangi 3X min kalikan min berarti plus 10. Nah, ini dia pertidaksamaan kedua yang kita peroleh, sehingga bisa kita simpulkan sistem pertidaksamaan dua variabelnya adalah Y lebih dari sama dengan 4 min setengah X dan Y di sini kurang dari sama dengan min X kuadrat min 3X plus 10, ya. Baiklah, selanjutnya ini untuk latihan soalnya yang bisa kalian kerjakan. Silakan dikerjakan dengan rapi dan dengan pemahaman penuh. Punisa tunggu di classroom-nya maksimal hari Senin, ya. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. See you next time. Oke, pesan Ibu harus selalu kalian ingat bahwa untuk selalu cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan menggunakan masker. Semoga kita semua selalu sehat dan berada dalam lindungannya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.